Anda masih bersama kami di live event TNI Bukan Tentara Biasa. Saya masih bersama Pak Syarwan, mantan Kasospol ABRI dan juga Menteri Dalam Negeri era Presiden Habibie, tokoh militer, dan juga Mas Iis Gindarsi atau Mas Gigin, pengamat militer dari CSIS. Tadi ada yang belum sempat terjawab, terpotong sebentar soal berita yang cukup heboh di media sosial soal kudeta Pak Presiden begitu. Sebelumnya kalau di sosial politiknya TNI ini budaya seperti ini nggak ada kan Pak Syarwan? Pak Syarwan melihatnya seperti apa? Kalau memang nanti TNI melakukan kudeta, Pak SBY nanti akan menjadi penghalangnya. Pak Syarwan melihat ini seperti apa? Ya, jadi gini ya, sebetulnya di TNI itu tidak ada tradisi kudeta, tidak ada tradisi kudeta. Jadi sebetulnya tidak perlulah ada yang mau pasang badan ya untuk kalau TNI nanti mau kudeta. Saya yakin kan itu seperti saya yakin dengan 2x24. Tidak akan ada. Tapi memang TNI memang cukupkah hanya legowo, hanya menjaga saja, tidak berpolitik begitu kalau Pak Syarwan melihatnya? Sebetulnya gini, TNI itu bukan tidak berpolitik, tapi politik negara, politik nasional. Kalau negara ini ada kecenderungan terancam segala macam kehidupannya, itu TNI mesti tahu gejala itu kan. Kalau enggak dia seperti orang buta aja nanti diperalat, tidak bisa diperalat kan. Jadi kembali kepada tadi, sebetulnya kesetiaan TNI itu yang paling tinggi itu pada rakyat. Oke, kesetiaan tertinggi Pada rakyat. ada pada rakyat. Baru nanti kalau masa antara presiden dengan rakyat tidak ada masalah, nah TNI itu ya bagaimana presiden kan sebagai panglima tertinggi. Jadi sebetulnya untuk mencegah katakanlah TNI maju ke depan barangkali menghadapi katakanlah kesulitan bangsa ini, itu yang penting jangan pemerintah menyengsarakan rakyat. Itu yang penting. Jangan membuat rakyat menderita, jangan membodohi rakyat, jangan membangun tidak adil dan sebagainya. Nah itu TNI kalau melihat keadaan seperti itu jiwa patriotismenya, jiwa bahwa dia adalah tentara rakyat Langsung muncul akan ya? ngeper gitu ya, kalau bahasa populer akan ngeper. Mungkin dia tidak akan melakukan kudeta, tapi dia akan melakukan tindakan yang kalau ada gejolak dia akan membiarkan. Membiarkan terlebih dahulu, diam dulu begitu? Ya, mendiamkan. Nanti kan lihat kalau memang keinginan rakyat itu besar sekali, TNI harus bersikap pada rakyat. Jadi seperti 98 misalnya ya, saya di situ sebagai wakil ketua DPR MPR. Itu gejolak yang terjadi di sekitar DPR MPR itu sudah mencerminkan atau representasi dari katakanlah ketidakpuasan yang berkembang dari Sabang sampai Merauke ya, walaupun bukan seluruhnya, tapi sudah bisa mencerminkan representasi dari rakyat Indonesia. Makanya sebagian dari TNI waktu itu bersikap, ya kita harus melihat kepada rakyat. Nah, saya lihat waktu itu, walaupun saya tidak berkomunikasi langsung dengan Pak Wiranto, tapi Pak Wiranto tidak membenturkan TNI dengan rakyat. Dia mendiamkan aja. Dia diminta untuk mengatasi keadaan dengan, kalau nggak salah dengan TAP MPR nomor 5, dia menolak. Begitu juga Bagio, ini kalau benar ya, saya tidak langsung juga menolak. Jadi tidak mau dia dibenturkan dengan kekuatan itu. Oke, saya ke Mas Gigin. Kalau menurut Pak Syarwan sih sebenarnya ya harusnya Pak SBY sudah tahu nggak ada loh ini kudeta-kudetaan begini karena memang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Sebenarnya kalau Mas Gigin melihat sosial politiknya TNI sekarang ini seperti apa sih? Satu hal yang pasti ya, peran sosial politik TNI itu sudah dihapuskan. Itu sebagai sebuah konsekuensi dari komitmen bangsa Indonesia terhadap ketika di masa reformasi di tahun 98, di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Jadi peran sosial politik TNI sudah dihapuskan. Itu satu hal yang pasti. Yang kedua berkaitan dengan pernyataan seputar kudeta dan lain-lain. Saya kira itu sebuah pernyataan yang mestinya tidak perlu disampaikan kepada publik, karena toh sebenarnya secara organisasi, secara doktrin dan perkembangan politik pun sebenarnya TNI adalah sebuah entitas atau organisasi militer yang profesional. Itu juga merupakan dari konsekuensi dari reformasi militer yang dijalankan di awal tahun 2000-an sampai sekarang. Jadi saya kira
yang harus dilakukan oleh para politisi di Republik ini adalah untuk tidak lagi menjadikan isu-isu yang kontensius atau isu-isu yang sebenarnya yang sekedar untuk mencari sensasi saja, itu hanya sekedar untuk publisitas belaka. Jadi saya kira nggak terlalu relevan lah. Ada catatan-catatan penting begitu, tapi pasti ada isu-isu besar juga ya Mas Gigin yang paling tidak menandai arah reformasi. Misalnya di internal organisasi TNI lah, misalnya soal regulasi mungkin, atau soal kesejahteraan, tidak bisa berpolitik, atau bahkan dibatasi soal berbisnis. Mas Gigin melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya persoalan perubahan struktural terkait dengan peran sosial politik di TNI di masa lalu, dan kemudian kewajiban untuk tidak berpolitik praktis dan berniaga, itu sejatinya adalah komitmen TNI untuk menjadikan dirinya, organisasinya sebagai sebuah tentara yang profesional sesuai dengan kehendak konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira itu saja sih perubahan-perubahan di internal TNI dari tahun 2000 sampai tahun 2015 ini. Tapi kalau kita berbicara soal SDM, pasti kan ini ada kaitan erat dengan kesejahteraan prajurit, kesejahteraan pasti adalah ini kompensasi yang paling tidak setimpel deh diberikan kepada TNI. Saya pikir kesejahteraan prajurit sesuatu hal yang mutlak ya. Apabila pemerintah Indonesia benar-benar, tidak hanya pemerintah Indonesia sebenarnya, tetapi juga komponen bangsa yang lain benar-benar menginginkan TNI menjadi organisasi militer yang profesional. Karena tanpa kesejahteraan prajurit, bagaimana mungkin anggota TNI bisa benar-benar fokus pada tugas pokok dan operasi militer ke depan. Mas Gigin, kalau kita berkaca pada negara lain, Indonesia ini sebenarnya bisa belajar cara-cara efektif dari negara mana sih? Mungkin bisa dikasih contoh, misalnya satu, atau Rusia mungkin soal penanganan berbagai macam konflik. Kita tahu dengan negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar dan banyak juga. Tentu contoh bisa kita pelajari dari berbagai negara, tapi sekali lagi Indonesia punya konteks yang spesifik yang tidak bisa dipungkiri, karena mungkin kita bisa belajar dari negara lain tentang bagaimana membentuk melakukan modernisasi militer terkait dengan perubahan teknologi persenjataan dan lain-lain, tapi karakter peperangan yang akan dihadapi oleh Indonesia ke depan memiliki nuansa tersendiri. Dan tentu saja kemampuan Tentara Nasional Indonesia untuk mempelajari perkembangan teknologi dan mengawasi dinamika strategis di kawasan Asia Tenggara dan lain-lain, itu merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh TNI. Prestasi TNI jelas patut kita apresiasi. Terakhir TNI kemarin berhasil menjuarai ajang lomba menembak di Australia. Kita juga melihat bagaimana peran TNI ketika membantu operasi pencarian dan penyelamatan atas jatuhnya pesawat AirAsia beberapa waktu yang lalu. Dengan catatan prestasi-prestasi yang sudah dicapai TNI hingga saat ini, pasti ada dong ya Pak Mas Gigin evaluasi yang bisa kita berikan, meskipun kita sangat mengapresiasi apa yang menjadi prestasi TNI hingga 70 tahun perjalanannya. Sebagai contoh misalnya kalau tadi disebutkan tentang misi operasi pencarian pesawat AirAsia, kecepatan TNI untuk membantu mendukung operasi tersebut tentu sudah bisa kita saksikan. Hanya saja dalam pelaksanaannya tentu karena TNI memiliki keterbatasan teknologi dan lain-lain, tentu tidak bisa 100% peran itu dilaksanakan secara mandiri ya. Otomatis ya karena keterbatasan alutsista dan lain-lain, otomatis kita membutuhkan bantuan dari negara lain dalam konteks operasi kemanusiaan tersebut. Yaitu sebenarnya bisa jadi tolok ukur sebenarnya bagi perkembangan kapabilitas militer Indonesia ke depan, bahwa apabila kita memang benar ingin menjadi sebuah bangsa yang mandiri sebagaimana yang disampaikan di slogan upacara peringatan Hari Jadi TNI ini, tentunya kita harus melakukan akuisisi militer
persenjataan militer yang sehingga memungkinkan bagi TNI untuk menggelar operasi militer baik itu perang ataupun non perang secara mandiri, sehingga Oke. kita bisa benar-benar berfungsi sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Oke, terakhir Mas Gigin, singkat saja apa yang ingin Mas Gigin sampaikan di hari jadi TNI yang ke-70 hari ini? Eh, Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ini kemampuan TNI mendukung politik kenegaraan dalam konteks pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia itu sejatinya memerlukan keinginan dari dalam TNI sendiri untuk mendukung tercapainya tujuan politik negara tersebut. Jadi dengan kata lain pembangunan kekuatan militer khususnya di matra udara dan matra laut merupakan suatu hal yang niscaya bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Mas Gigin. Mas Iis Gindarsyah, pengamat militer dari CSIS, sudah bergabung bersama kami di sini di live event TNI Bukan Tentara Biasa. Nanti Pak Syarwan masih tetap bersama kami di dialog ini. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Gigin dan pemirsa live event TNI Bukan Tentara Biasa masih akan hadir di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.